Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Bid Propam Polda Sulawesi Tengah melaksanakan penegakan tata tertib dan disiplin melalui tes urin kepada sejumlah personel dari berbagai satuan kerja pada Rabu 21 Mei 2025 bertempat di ruang Bid Propam Polda Sulteng. Sebanyak 65 personel yang dipilih secara acak dilakukan tes urin. Masing-masing berasal dari Satkrianma sebanyak 19 orang, Ditpamovit 4 orang, dan dari internal Bid Propam sendiri sebanyak 42 orang. Menurut Kasubdit Provos Bid Propam Polda Sulteng, AKP Mufadli mengatakan kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk memastikan seluruh personel Polda Sulteng bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga marwah institusi. Dari hasil pemeriksaan, ungkap AKP Mufadli, tidak ditemukan personel yang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Ia juga mengimbau kepada seluruh personel Polda Sulteng agar menjauhi narkoba dan menjaga integritas sebagai aparat penegak hukum. Pemirsa, tim Alfa 2 Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya rutin menggelar patroli hutan dan pegunungan melewati jalur klasik selama 7 hari di wilayah Desa Kilo Trimulya, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Dansat Brimob Polda Sulawesi Tengah yang juga selaku Kasatgas 3 Preventif, Kombes Pol Kurniawan Tandirongre mengatakan, patroli ini bertujuan untuk mencegah muncul kembali kelompok-kelompok teroris yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Sulteng, khususnya di Kabupaten Poso dan sekitarnya. Selain itu, patroli ini juga dimaksudkan untuk mempersempit penyebaran paham-paham radikalisme yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum melakukan patroli, personel dibekali untuk memahami kondisi kontur dan medan yang akan dilalui selama patroli. Tak hanya itu, personel juga menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis Ops Madagoraya guna memastikan kesiapan fisik seluruh anggota. Kami Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya 2025 atas dasar perintah Bapak Dansat Brimob Sulawesi Tengah, Kombes Pol Kurniawan Tandirongre SIK MSI selaku Kasatgas 3 Preventif melaksanakan kegiatan patroli di jalur-jalur klasik yang berada di bekas-bekas camp, pegunungan, perkebunan masyarakat yang berada di Desa Trimulya. Kegiatan ini bertujuan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Polda Sulawesi Tengah. Kombes Kurniawan menjelaskan bahwa selama menyusuri hutan dan pegunungan, tim Alfa 2 juga menjumpai warga yang sedang berkebun. Dalam kesempatan itu, personel tidak hanya melakukan patroli, tetapi juga memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada mereka. Kegiatan patroli ini disambut positif oleh pemerintah desa setempat. Salah satu aparat desa Trimulya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya atas upaya pengamanan wilayah. Menurutnya, kehadiran personel di lapangan telah memberi rasa aman bagi warga. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku tokoh masyarakat menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas 3 Preventif Brimob untuk mengamankan wilayah Desa Trimulya pada umumnya Kecamatan Poso Pesisir Utara yang telah sudah betul-betul aman dan betul-betul para petani kami sudah menjalankan aktivitas dan sampai mendapatkan hasil yang melimpah ruah, dan kami sudah menikmati hasil-hasil tersebut dengan keamanan yang telah kemarin terganggu dengan adanya penembakan, dikatakan grup X itu telah betul-betul aman, tidak ada satupun yang mengganggu. Operasi Madagoraya sendiri merupakan operasi terpadu yang digelar untuk memelihara situasi Kamtibmas di wilayah Poso dan sekitarnya. Melalui pendekatan preventif, Satgas Madagoraya berupaya menjaga keberlanjutan perdamaian dan keamanan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, wujud kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, dengan merawat seorang bayi perempuan yang ditemukan dalam kondisi terlantar di sebuah lapak kosong di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Selasa sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Timur. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto SIK MH merawat seorang bayi perempuan yang ditemukan tergeletak di tempat jualan milik warga yang sudah tidak terpakai. Berikut informasinya untuk Anda. Bayi malang tersebut pertama kali ditemukan oleh dua pelajar berusia 10 tahun, AH dan RB, saat keduanya hendak pergi memancing ke pantai. Ketika melintas di sekitar lokasi, mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah lapak jualan yang sudah rusak dan tak lagi digunakan. Keduanya kemudian memberitahu seorang warga, Ibu AF, yang langsung menuju sumber suara dan menemukan bayi tersebut tergeletak di atas kayu lapak. Menindaklanjuti temuan itu, Ibu AF segera menghubungi Babin Kaptibmas Kelurahan Takome, Bribka Faujul Lutfi, dan meminta bantuan warga sekitar. Bayi itu kemudian dibawa ke Puskesmas Sulamandaha oleh Ibu Lurah dan masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis. Nanti ke pengadilan disidangkan, jadi nggak bisa langsung. Hasil pemeriksaan menyatakan kondisi bayi dalam keadaan sehat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto turut hadir langsung di Puskesmas guna memastikan kondisi bayi. Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kemanusiaan, Kapolres kemudian membawa bayi tersebut ke rumah dinasnya untuk dirawat sementara waktu. Seluruh kebutuhan bayi seperti perlengkapan dan makanan telah disiapkan guna menjamin kenyamanan dan kesehatannya. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan bahwa bayi akan dirawat dengan penuh kasih sayang hingga adanya keputusan lebih lanjut dari instansi terkait. Saat ini proses penyelidikan tengah berlangsung untuk mengungkap pelaku yang diduga sengaja membuang bayi tersebut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait agar segera melapor demi membantu proses penyelidikan. Penemuan bayi ini mengunggah keprihatinan masyarakat dan menjadi pengingat pentingnya kepedulian sosial serta perlindungan terhadap anak-anak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri. Pemirsa, dalam rangka memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat, Polres Halmahera Barat menggelar kegiatan curhat Kamtibmas bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat. Sebagai bentuk komitmen kepolisian mendengar langsung aspirasi dan keluhan warga terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Halmahera Barat menggelar kegiatan curhat Kamtibmas bersama tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara yang berlangsung di kawasan wisata Pantai Lapasi, Desa Lako Akelamo, dipimpin langsung oleh Kapolres Halbar AKBP Erlikson dan dihadiri Kapolsek Sahu Ibtu Resli Awa, para kepala desa sekecamatan Sahu, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi wadah terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi, masukan, maupun keluhan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah mereka. Dalam sambutannya, Kapolres Halbar menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan bersama terhadap potensi gangguan Kamtibmas, terutama menjelang digelarnya kegiatan masyarakat berskala besar seperti pesta rakyat. Kapolres juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan segala hal yang mencurigakan kepada pihak kepolisian guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ia menegaskan kesiapan Polres Halbar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai agenda masyarakat secara aman. Sebagai bentuk keberlanjutan dari upaya preventif,
Kapolres mendorong pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa yang dapat menjadi acuan serta sarana edukasi bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban bersama. Dari Humas Polres Halmahera Barat melaporkan untuk Polri TV. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, di Tipit Siber Barreskrim Polri mengungkap kasus pornografi anak yang diunggah ke media sosial, sekaligus mengamankan 6 orang tersangka. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 21 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana pornografi, asusila, dan eksploitasi anak di media sosial Facebook yang dilakukan oleh 6 tersangka dari berbagai wilayah. Hasil pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Mei 2025. Konferensi pers ini dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Direktur TPPA dan TPPO Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Wadir Tipit Cyber serta Kasubdit 1 dan 3 di Tipit Cyber Barreskrim Polri, serta Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Pada kesempatan ini, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyampaikan bahwa penindakan terhadap ke-6 tersangka dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kota dan Kabupaten Bandung, Lampung Selatan, Kudus, Kabupaten Seluma, dan Tasikmalaya. Ke-6 tersangka merupakan anggota grup Facebook Fantasi Sedara dan Sukaduka, di mana para tersangka secara aktif menyebar luaskan konten foto dan video pornografi, serta tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap korban yang sebagian besar masih di bawah umur. Hubungan para tersangka dengan korban merupakan anggota keluarga sendiri. Atas perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat dengan pasal berlapis, serta dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal sebesar 6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Atia Numa, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pengungkapan kasus pornografi anak di media sosial ini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, pemirsa Polri TV, sore hari ini saya melaporkan dari Barreskrim Polri Jakarta Selatan, di mana pada hari ini tepatnya Rabu 21 Mei 2025 baru saja dilaksanakan konferensi pers dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri bersama dengan Direktorat TPPA dan TPPO Barreskrim Polri terkait dengan adanya dugaan tindakan asusila serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Pemirsa, dalam konferensi pers ini tadi dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji serta Direktorat TPPA dan TPPO Brigjen Pol Nurul Aziza. Selain itu juga dihadiri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko serta Kasubdit 1 dan Kasubdit 3 Barreskrim Polri di Tipit Siber Barreskrim Polri. Dan dalam pengungkapan melalui konferensi pers siang hari tadi, pemirsa, disampaikan oleh Dirtipit Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji bahwa ke-6 tersangka dari adanya dugaan tindakan kekerasan serta asusila terhadap perempuan dan anak di bawah umur ini sudah dilakukan penindakan dan penangkapan tepatnya pada 19 Mei 2025 lalu, di mana dalam penindakan ini turut diamankan sejumlah barang bukti, di antaranya yaitu lebih dari 400 file yang berupa foto dan juga video dari tindakan asusila serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh para tersangka terhadap perempuan dan anak-anak di bawah umur. Di mana dari hasil pendalaman dinyatakan bahwa sebagian besar korban ini berjenis kelamin perempuan dan juga terdapat seorang korban yang berusia 21 tahun dan sisa korbannya merupakan anak-anak di bawah umur dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun.
Selain itu pemirsa, keenam tersangka ini diamankan dari berbagai wilayah yang berbeda. Di antaranya tadi dijelaskan bahwa tersangka diamankan di wilayah kota dan juga Kabupaten Bandung. Selain itu tersangka juga diamankan terdapat di wilayah Tasikmalaya dan juga wilayah Lampung. Selain itu pemirsa tadi juga dijelaskan bahwa modus atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka ini, mereka merupakan anggota dari grup media sosial Facebook yang bernama Fantasi Sedarah dan juga Suka Duka. Selain itu pemirsa, dalam grup tersebut para tersangka dan juga anggota yang tergabung dalam grup Facebook ini mengunggah serta menjual konten pornografi yang dilakukan oleh para pelaku atau tersangka ini terhadap korban yang merupakan perempuan dan anak-anak di bawah umur, di mana konten ini dijual dengan harga sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per 20 hingga 40 file foto maupun video. Dan pemirsa, selain itu juga tadi dijelaskan dalam konferensi pers bahwa seluruh korban dari adanya tindakan kejahatan ini merupakan anggota keluarga dari para tersangka sendiri, di mana hubungan ini beragam. Terdapat satu orang perempuan berusia 21 tahun yang merupakan adik ipar dari salah satu tersangka. Dan selain itu juga para korban ini memiliki hubungan darah dengan para tersangka, entah itu sebagai anak maupun sebagai tersangka berperan sebagai pamannya. Pemirsa, dalam pengungkapan konferensi pers ini juga tadi disampaikan bahwa para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, diantaranya terkait dengan undang-undang mengenai penindakan kekerasan seksual, informasi dan juga transaksi, serta sejumlah pasal lainnya dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara atau denda sebanyak Rp6 miliar. Dan tadi juga dijelaskan oleh Dir TPPA TPPO Brigjen Pol Nurul Azizah bahwa ada kemungkinan akan diberikan pemberatan terhadap para tersangka ini atas tindakan kejahatan yang luar biasa. Dan tadi juga ditambahkan oleh Brigjen Pol Nurul Azizah, pemirsa, bahwa Direktorat TPPA dan TPPO Bareskrim Polri akan melakukan pembinaan serta dukungan kepada para korban yang merupakan perempuan dan juga anak-anak di bawah umur, di mana upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan kepada para korban baik secara psikologis maupun pendampingan hukum dan juga pendampingan visum medis. Hal ini dilakukan agar kondisi psikologis dan juga kondisi medis para korban dapat kembali pulih dan normal. Selain itu pemirsa, Polri melalui Bareskrim Polri juga berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini serta mendalami jumlah korban yang ada dalam tindak kejahatan yang disebarkan melalui grup Facebook ini. Dan tindakan lain yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri adalah menutup akun Facebook Fantasi Sedarah dan juga Suka Duka. Selain itu diduga masih ada sejumlah grup Facebook lain yang melakukan tindakan kejahatan serupa. Untuk itu Bareskrim Polri terus berkomitmen untuk mengungkap kasus dan tindak pidana kejahatan asusila ini. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Numa atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.